Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Anggina Vianti dengan NIM C0 di 02029. Mata kuliah PPH Pemotongan dan Pemungutan. Dosen pengampunya Dr. Wimi Eka Putra SEMSI. Di sini judul PPT-nya itu PPH pasal 25. Baiklah, itu yang pertama itu pengertian PPH pasal 25. PPH pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentan waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Oke. Yang berikutnya itu subjek PPH pasal 25. Jenis PPH pasal 25 akan terkena 2 subjek. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Adapun pasal jenis PPH pasal 25 tidak ada pihak yang memungut atau pemotong. Namun wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan usaha wajib menyetor sendiri kewajiban PPH 25 tanpa diwakilkan. Yang berikutnya itu tarif PPH pasal 25. Sesungguhnya tidak ada istilah jumlah tarif PPH pasal 25 karena bukan pengenaan jas pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Ringkasnya, pajak terutang yang harus dibayar ialah PPH pasal 29. Sedangkan PPH pasal 25 ialah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Rumusnya ialah besar PPH terutang atau dengan lain PPH 29 dibagi dengan 12 bulan sehingga menghasilkan angsuran pembayaran pajak. Kemudian berapakah besar PPH terutang yang perlu diangsur setiap bulan? Untuk mengetahui hal tersebut dapat digunakan cara perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan tarif PPH yang berlaku dibagi 12 bulan. Oke, tarif PPH pasal 25. Selanjutnya akan ditemukan cicilan PPH terutang yang harus dibayarkan tiap bulannya atau disebut dengan pembayaran angsuran PPH 25. Namun, terkadang pemerintah memberikan insentif pajak berupa potongan angsuran, pembayaran pajak penghasilan terutang atau insentif PPH pasal 25. Tarif PPH pasal 25 wajib pajak pribadi, pengusaha atau badan tertentu ialah 0,75% dari jumlah perolehan bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini sifatnya final dan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Berikutnya itu objek PPH pasal 25. Objek pajak penghasilan atau PPH pasal 25 adalah penghasilan tertentu yang diterima oleh pihak yang membayar penghasilan kepada pihak lain. Berikut adalah beberapa objek pajak yang dapat menjadi dasar pemotongan PPH pasal 25. Yang pertama itu ada bunga. Pembayaran yang diterima oleh pihak yang memberikan pinjaman uang atau instrumen keuangan lainnya. Contohnya bunga yang dibayarkan oleh bank atas simpanan atau pinjaman. Yang kedua, royalti, yaitu pembayaran yang diberikan sebagai imbalan atas penggunaan hak cipta, paten, atau hak kekayaan intelektual lainnya. Ketiga, pembayaran kepada pemegang saham sebagai bagian dari laba perusahaan. Keempat, sewa pembayaran yang diterima oleh pemilik properti atas penggunaan properti oleh pihak lain. Yang kelima itu honorarium dan fee, pembayaran atas jasa atau pekerjaan tertentu seperti honorarium untuk penyelenggara acara atau fee untuk pelayanan profesional. Yang keenam, hadiah atau gratifikasi. Dalam beberapa kasus, hadiah atau gratifikasi yang melebihi batas tertentu dapat menjadi objek PPH pasal 25. Yang ketujuh, penghasilan lain yang dapat menjadi objek PPH pasal 25 termasuk komisi, bonus, atau penghasilan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Baiklah, yang berikutnya itu cara menghitung besarnya PPH pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
dan PPh pasal 23 Undang-Undang PPh serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 22 Undang-Undang PPh. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang PPh. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Berikutnya contoh perhitungan pasal 25. Ini perhitungan PPh pasal 25 ayat 1. PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh pasal 22 adalah 70 juta. Maka tahun 22 70 juta dikurangin 20. PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 24 yaitu 10 juta. Jumlah kreditnya 45 juta. Selisih 25 juta. Jadi besaran angsuran PPh pasal 25 yang dibayarkan hasil negeri setiap bulan untuk tahun 22 adalah 25 juta dibagi 12 sama dengan 2,0833. Oke, perhitungan PPh pasal 25 ayat 2. Apabila SPT tahunan PPh disampaikan oleh wajib pajak pada bulan Maret 2022, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar untuk bulan Januari 2022 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2001 misalnya sebesar 2 juta. Oke, maaf tadi di sini ada perselisihan antara nominal yang ini ya. Ini kan semua jumlah kredit ini 45. Ini berarti ada ini mungkin 10 juta, 10 juta, mungkin 15 juta, terus 10 juta, makanya hasilnya 45 juta. Terus dapat 25 juta ini dari 70 juta dikurang 45 juta, akhirnya 25 juta. Oke. Jadi dan 25 juta dibagi 12 sama dengan ini. Oke, sekian dari pemaparan PPT hari ini tentang PPh pasal 25. Maaf jika ada kesalahan perhitungannya. Saya mohon maaf. Terima kasih.